Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 19 Juli 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal 8 ayat 12. Dikatakan demikian, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, dengarkan pengajarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran atau Torah sangat penting bagi orang Israel. Torah menjelaskan identitas dan alasan mereka dipilih dari antara segala bangsa. Torah memberikan batas-batas dalam kehidupan agama, sosial, masyarakat, dan politik bangsa Israel. Singkatnya, Torah menetapkan cara hidup bangsa Israel. Hal itu terlihat jelas dari perjalanan Israel yang kita baca dalam nas ini. Ketika para imam tidak lagi mengajarkan Torah, bangsa Israel tidak lagi mengenal Allah. Mereka menjadi liar dan hidup semau mereka sendiri. Mereka mengangkat raja dan pemuka tanpa persetujuan Allah. Padahal Ia telah mengatur agar orang Israel mengangkat raja sesuai dengan kehendaknya. Intrik politik bangsa-bangsa kafir mereka jalankan untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka membuat patung, mendirikan mezbah dan menjalankan ritual bangsa kafir. Padahal Torah melarang keras tindakan itu. Mereka telah melupakan Allah yang menciptakan mereka, melupakan Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Sikap mereka ini adalah tindakan melawan pengajaran. Hukuman bagi orang yang melawan Allah itu juga telah diatur dalam Torah. Hukuman itu akan segera terjadi menimpa Israel. Api yang menghanguskan melambangkan murka Allah yang akan datang melalui peperangan yang akan menghanguskan dan memusnahkan setiap kota hingga istana raja. Upaya politik dan ritual keagamaan sekalipun tidak akan menghindarkan mereka dari kehancuran. Mereka menjadi bangsa yang terbuang di antara bangsa-bangsa. Seruan dan korban persembahan mereka pun akan ditolak oleh Allah, sehingga apapun yang mereka lakukan akan menjadi percuma. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bertujuan untuk menuntun kita kepada keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Firman-Nya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Melawan firman itu berarti membawa diri sendiri ke dalam kesusahan dan penghukuman yang sangat berat, jauh dari apa yang dapat kita bayangkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu cintailah hukum Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk selalu setia menuruti
perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Tolong kami untuk memberi tempat dan kedudukan yang sentral bagi pengajaran dan Taurat Allah yang berintikan kasih, kebenaran, kebaikan, dan keadilan, dan agar kami selalu menjauhi penindasan, ketamakan, dan terutama tidak melawan Taurat-Mu dan tidak meninggalkan Allah. Sadarkan kami bahwa kami adalah pemimpin di dalam setiap keluarga, gereja, komunitas, dan masyarakat dimanapun kami berada, sehingga tingkah laku kami, pikiran kami, dan perkataan kami senantiasa mencerminkan Taurat Tuhan. Tolong kami untuk menundukkan diri dan taat sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat mutlak atas segala aspek kehidupan kami. Berkati para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, dan jadikan kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka yang letih lesu, mereka yang mengalami berbagai penderitaan, kesusahan, dan mereka yang terlantar, fakir miskin, janda, duda, dan para korban perang, korban bencana alam. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang menderita karena sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, memulihkan kesehatan bagi mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Tolong mereka, para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini, untuk mampu mensejahterakan seluruh rakyat dunia dan menciptakan perdamaian dunia, serta menghentikan segala bentuk konflik dan perang antar bangsa. Berkati para pemimpin bangsa kami, negara Republik Indonesia, terutama Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para menteri, sampai pemerintah yang paling bawah, supaya mereka mampu mengatasi berbagai masalah dan terutama mengatasi masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan keamanan sebagai dampak yang semakin menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.